Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Apa kabar nih teman-teman? Lagi mau latihan atau mau rebahan nih? Obrolan kali ini kita membahas salah satu tokoh yang sangat terkenal dan sangat legendaris, yang merupakan pelopor dari olahraga yang kita sukai, yaitu MMA, dimana ayah gue ngefans berat sama dia. Ya, dia adalah Bruce Lee. Gue suka kesel sama orang yang bilang Bruce Lee itu cuma aktor, nggak ada hubungannya sama MMA. Alasan gue jadiin Bruce Lee selalu jadi pembuka video karena Bruce Lee adalah yang mempopulerkan mixed martial arts, menyatukan dua bela diri atau bahkan lebih, entah dari segi filosofi, gerakan dan lain sebagainya. Dimana di era itu semua orang fokus dengan satu bela diri, sedangkan Bruce Lee memikirkan bahwa satu bela diri saja tidak terlalu efektif jika dibawa ke kehidupan nyata. Maka dari itu Bruce Lee mencampurkan Wing Chun dengan seni bela diri lainnya. Presiden UFC yaitu Dana White pada tahun 2004 pernah mengatakan bahwa Bruce Lee adalah bapaknya seni bela diri campuran atau bapaknya MMA, dan menyatakan jika Anda melihat cara Bruce Lee berlatih, cara dia bertarung, dan banyak hal yang dia tulis di mana Bruce Lee mengatakan bahwa gaya yang sempurna bukanlah gaya. Anda mengambil sedikit sesuatu dari segalanya. Anda mengambil hal-hal yang baik dari setiap disiplin bela diri yang berbeda, menggunakan apa yang efektif, dan Anda membuang sisanya yang tidak efektif. Konsep seni bela diri campuran dipopulerkan di barat oleh Bruce Lee melalui sistemnya sendiri yang bernama Jeet Kune Do. Bruce Lee percaya bahwa fighter terbaik bukanlah petinju, karate, atau judo. Fighter terbaik adalah seseorang yang dapat beradaptasi dengan gaya apapun, tanpa bentuk, mengadopsi gaya individu sendiri, dan tidak mengikuti sistem gaya. Jadi maksudnya, Anda membuat paket sendiri, bela diri yang terbaik. Mungkin kalau di UFC, fighter yang paling lengkap kemampuannya adalah George St. Pierre, Jon Jones, dan Ciryl Gane. Mereka bertiga gue anggap adalah Bruce Lee-nya di era masing-masing. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya walaupun style mereka berbeda dengan Bruce Lee, tapi mereka menggambarkan filosofi dari Bruce Lee, yaitu fighter terbaik adalah seseorang yang dapat beradaptasi dengan gaya apapun, tanpa bentuk, mengadopsi gaya individu sendiri, dan tidak mengikuti sistem gaya. Karena mereka punya paket masing-masing. Mereka punya banyak cara untuk menang, entah itu dengan submisi, knockout, atau dengan menang poin, alias menang via keputusan juri. George St. Pierre aslinya adalah karateka, tapi George St. Pierre mengumpulkan para pelatih terbaik di dunia. Bahkan bisa dibilang, George St. Pierre adalah fighter yang punya daftar pelatih paling mengerikan di dunia. Karena George St. Pierre pernah dilatih nama-nama besar seperti Firas Zahabi, Greg Jackson, Freddie Roach, dan Renzo Gracie. Dan bahkan punya bekal sabuk hitam tingkat 3 di karate di aliran yang paling selaras dengan MMA, yaitu Kyokushin, karena filosofi full kontaknya. Tapi punya banyak cara untuk menang dan mampu mengalahkan para pegulat dan ahli striking, di mana George St. Pierre mempopulerkan ground and pound sebagai senjata paling mematikan. Begitu juga dengan Jon Jones, dengan 10 kemenangan knockout, 6 kemenangan submisi, dan 10 kemenangan via keputusan juri. Itu menandakan bahwa Jon Jones punya banyak cara untuk menang. Jadi tidak selalu mengandalkan striking, tapi juga submisi, clinch, takedown, dominasi, dan ground and pound, dan juga menggunakan teknik yang sebenarnya sangat efektif dan mematikan, yaitu oblique kick, di mana lawan pasti takut untuk maju karena sekalinya kena dengan mutlak tamat sudah. Dan bisa jadi fakta di mana fighter yang kalah dari Jon Jones hampir semuanya karirnya makin merosot, alias sulit menang lagi. Besar kemungkinan efek dari oblique kick yang membuat lutut para fighter rusak. Nah, di era modern ini mungkin Ciryl Gane lah yang paling menggambarkan Bruce Lee era modern, karena punya cara terbaik untuk menang bahkan tanpa cedera. Dan bisa jadi apa yang diajarkan Trevor Wittman kepada muridnya seperti halnya Kamaru Usman dan Rose Namajunas, di mana belakangan ini menggunakan teknik yang dipopulerkan oleh Bruce Lee, yaitu simpelnya gini. Biasanya umumnya kuda-kuda itu kan kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, karena pukulan paling kuatnya di tangan kanan. Nah, tapi Bruce Lee punya pemikiran, kenapa harus selalu tangan kanan yang jadi kekuatan dan tangan kiri untuk blok?
dan kenapa kekuatan justru di kaki kanan atau sebaliknya bagi yang kidal atau southpaw. Menurut Bruce Lee, kenapa nggak pusatkan juga kekuatan di tangan kiri, jadi jabnya sangat mematikan dan tendangan kaki kirinya yang mematikan. Nah, itu yang membuat Jorge Masvidal kebingungan dengan gaya bertarung Kamaru Usman yang nggak biasa. Dan tendangan kaki kiri Rosnama Yunus yang meng-KO Zhang Weili, padahal saat itu kaki kiri di depan. Banyak fighter yang sangat terinspirasi dengan Bruce Lee, misalnya juara tinju Sugar Ray Leonard yang mengatakan bahwa dia menyempurnakan pukulannya dengan melihat Bruce Lee. Lalu Manny Pacquiao yang membandingkan gaya bertarungnya dengan Bruce Lee, dan Conor McGregor juga membandingkan dirinya dengan Bruce Lee dan mengatakan bahwa dia yakin Bruce Lee akan menjadi juara dalam pertandingan tinju dan di UFC jika dia ada kesempatan bersaing di masa sekarang. Bruce Lee juga mengilhami fondasi turnamen kickboxing kontak penuh di Amerika oleh Joe Louis dan Benny Urquidez pada tahun 70-an. Pelopor taekwondo Amerika pun, yaitu John Guri, belajar dari Bruce Lee apa yang disebut dengan Achu Punch yang dia masukkan ke dalam taekwondo versi Amerika. John Guri kemudian melatih Muhammad Ali dengan mengajari Achu Punch yang digunakan Ali untuk meng-KO Richard Dunn pada tahun 75. Lalu menurut Mike Tyson, semua orang ingin menjadi Bruce Lee pada tahun 70-an. John Jones juga mengutip Bruce Lee sebagai inspirasi, di mana John Jones sering menggunakan oblique kick, di mana itu adalah teknik yang dipopulerkan oleh Bruce Lee. Bruce Lee memiliki pengaruh yang signifikan pada seni bela diri campuran yang menjadi inspirasi terciptanya UFC. Presiden Dana White terus memuji Bruce Lee sebagai pendiri MMA. Selama bertahun-tahun telah berlalu, pengaruh Bruce Lee semakin berkembang karena ia adalah sosok ikonik pada masanya yang meninggalkan pengaruh abadi di dunia seni bela diri campuran. Oke lah, keluarga Gracie yang mendirikan UFC, tapi kata Dana White, keluarga Gracie adalah bapak pendiri UFC yang sebenarnya. Tapi saya pikir olahraga seni bela diri campuran dimulai oleh Bruce Lee. Film Bruce Lee, filosofi Bruce Lee, hanya citra Bruce Lee lah yang sangat kuat. Pada saat itu, Kung Fu tidak boleh diajarkan kepada orang selain orang Cina. Maka Bruce Lee melabrak aturan itu dengan membuat paket sendiri, yaitu Jeet Kune Do, supaya bisa dipopulerkan di Amerika. Bruce Lee dilatih di Wing Chun Kung Fu saat ia belajar Anggar Barat dan tinju dari saudaranya. Partisipasi Bruce Lee dalam berbagai bentuk pertarungan yang membuatnya menciptakan gaya sendiri, yaitu Jun Fan Kung Fu. Semua itu membuat Bruce Lee merasa bahwa seni bela diri terlalu terpaku pada metode tradisional, mengambil langkah mundur dan melihat pertempuran dari sudut pandang ilmiah murni yang ia kembangkan yang sekarang disebut Jeet Kune Do. Dengan ide baru ini, Bruce Lee bertarung berkali-kali tanpa mengikuti gaya apapun. Sekali lagi, tanpa gaya apapun, tetapi dia berjuang untuk apa yang menurutnya merupakan gerakan paling efektif. Menurut Bruce Lee, bukannya Bruce Lee bermaksud tidak menghargai seni bela diri, tetapi dia merasa bahwa yang terbaik bagi petarung adalah menggunakan apa yang paling sesuai, sekali lagi apa yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tidak ada satu metode atau pendekatan untuk bertarung yang merupakan teknik terbaik. Maksudnya, postur orang kan beda-beda, lawannya juga beda-beda, momennya juga beda-beda. Jadi nggak selamanya harus dengan satu teknik bela diri. Seperti halnya Suwardi yang dikenal praktisi pencaksilat tapi selalu menang via submisi. Terlepas dari itu, Bruce Lee telah menjadi sumber motivasi bagi banyak fighter untuk menjelajahi dunia MMA. Bukan cuma itu, Bruce Lee juga mengajarkan pola makan yang terbaik untuk para fighter. Nah, ini juga yang menjadi masalah bagi para atlet Indonesia. Bruce Lee sangat serius pada makanan sehat, minuman berprotein tinggi, dan suplemen vitamin dan mineral. Wah, gokil. Di tahun segitu udah paham soal ini. Lah kita ngakunya anak milenial, tapi makannya seblak mulu sama mie ayam mulu, terus minumnya boba. Bruce Lee menyimpulkan bahwa untuk mencapai tubuh berperforma tinggi mirip dengan memelihara mesin mobil berperforma tinggi. Seseorang tidak dapat menopang tubuhnya dengan diet makanan cepat saji dan dengan bahan bakar yang salah. Tubuh seseorang akan bekerja dengan lamban. Jadi wajar Bruce Lee itu cepat banget. Saking cepatnya, membuat film pun selalu membuatnya jadi slow motion.
Sebagian besar film seni bela diri direkam pada frame 36 yang lebih cepat untuk mempercepat gerakan aktor. Tetapi film yang dibintangi Bruce Lee justru diperlambat menjadi 24 karena kamera tidak dapat menangkap gerakannya dengan benar. Di dalam film, banyak gerakan Bruce Lee yang menggambarkan bahwa Bruce Lee menggunakan berbagai seni bela diri untuk mengalahkan lawannya, apapun tekniknya. Nah, nanti tulis di kolom komentar ya. Di dalam video ini ada teknik apa aja? Dan sebagai penutup, gue mengutip kata mutiara dari Bruce Lee, yaitu, kamu pasti tidak berbentuk seperti air. Ketika Anda menuangkan air ke dalam cangkir, itu menjadi cangkir. Ketika Anda menuangkan air ke dalam botol, itu menjadi botol. Ketika Anda menuangkan air ke dalam teko, itu menjadi teko. Air bisa menetes dan bisa jatuh. Jadilah seperti air, temanku. Oke, segitu aja dulu pembahasannya. Jangan lupa olahraga, jangan banyak rebahan. Sekian dan terima kasih.